Oke, saya Nur Khofifatul Laili akan menjelaskan tentang landasan teori dari sistem ekonomi ini. Menurut salah satu pendapat ahli yang berpendapat bahwasannya sistem ekonomi merupakan seperangkat komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain. Dan untuk selanjutnya saya akan sedikit memaparkan tentang tujuan dan kebijakan dari pemerintah mengapa ikut serta dalam sistem ekonomi campuran ini. Tujuan dari pemerintah yakni untuk mengendalikan aktivitas ekonomi yang berfluktuasi atau bergelombang, yang memiliki gelombang ekonomi yang tajam, dan juga untuk melindungi masyarakat dari penindasan yang terjadi akibat dari kenaikan gelombang ekonomi yang terlalu tajam. Bentuk dari kebijakan pemerintah ini yakni menerapkan beberapa aturan kepada pihak swasta yang menjalankan sistem ekonomi ini, dan juga pemerintah memiliki kebijakan dan peraturan dalam bidang fiskal dan moneter yang bertujuan agar perekonomian berjalan dengan lancar dan pesat tanpa terjadi masalah ekonomi seperti pengangguran, deflasi maupun inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yuliatus Salihah akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran yaitu sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi penggabungan antara sistem ekonomi pasar dengan sistem ekonomi terpusat, yang mana pada sistem ekonomi ini pemerintah dan swasta bekerja sama dalam melakukan aktivitas ekonomi. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran antara lain yaitu Maroko, Malaysia, Filipina, Perancis, dan Tiongkok. Pengertian lain dari sistem ekonomi campuran yaitu sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran antara lain: 1. Pemerintah dan pihak swasta mempunyai peran aktif dan sama dalam aktivitas ekonomi. 2. Sumber daya vital yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. 3. Jenis dan jumlah barang yang diproduksi ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. 4. Pihak swasta memiliki kebebasan pada batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 5. Perencanaan, peraturan, dan penetapan kebijakan pada bidang ekonomi disusun oleh pemerintah. 6. Persaingan yang terjadi pada pasar yaitu persaingan bersih yang diawasi secara langsung oleh pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoironi dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator kedua, yaitu tentang tujuan dan kebijakan. Tujuan dan kebijakan pemerintah ikut serta dalam sistem ekonomi campuran yaitu untuk menyelesaikan aktivitas ekonomi yang mengalami fluktuasi atau gelombang ekonomi yang tajam. Selain itu, juga melindungi masyarakat yang berpindah, tertindas, dan lemah. Ini berarti tujuan dari sistem ekonomi campuran adalah untuk menghindari penguasaan secara penuh terhadap sumber daya ekonomi dari golongan masyarakat. Campur tangan pemerintah berbentuk dengan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk mengawasi dan mengatur aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pihak swasta agar berjalan dengan normal dan wajar. Selain itu, pemerintah juga memiliki kebijakan dan peraturan pada bidang fiskal dan moneter yang bertujuan agar perekonomian berjalan dengan lancar dan pesat tanpa terjadi masalah ekonomi seperti pengangguran dan inflasi.
Yang selanjutnya yaitu perkembangan sistem ekonomi campuran. Di sini kami mengambil contoh perkembangan sistem ekonomi di negara kita, yaitu pada masa pendudukan Belanda. Pada masa penjajahan Indonesia menerapkan sistem perekonomian monopolis, di mana setiap kegiatan perekonomian dijalankan sesuai penguasa perdagangan Indonesia saat itu. Dan VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan Indonesia saat itu. Pada masa VOC berkuasa, mereka menerapkan peraturan dan strategi agar tetap menguasai perekonomian Indonesia. Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh VOC seperti Verbindlichkeitsleverage atau kewajiban menyerahkan hasil bumi pada VOC dan kontingenten atau pajak hasil bumi dirancang untuk mendukung monopoli itu. Di samping itu, VOC juga menjaga agar harga rempah-rempah tetap tinggi, antara lain dengan diadakannya pembatasan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam penduduk, pelayaran hongi, dan hak ekstirpasi atau pemusnahan tanaman yang jumlahnya melebihi peraturan. Semua aturan itu pada umumnya hanya diterapkan di Maluku yang memang sudah diisi oleh VOC dari pola pelayaran niaga Samudra Hindia. Dengan memonopoli rempah-rempah, diharapkan VOC akan menambah isi kas negeri Belanda, dan dengan begitu akan meningkatkan pamor dan kekayaan Belanda. Di samping itu juga diterapkan Pringstilsil, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk Priangan. Bahkan ekspor kopi di masa itu mencapai 85.300 metrik ton, melebihi ekspor cengkeh yang hanya 1.050 metrik ton. Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu nampak pada defisitnya kas VOC yang antara lain disebabkan oleh peperangan yang terus-menerus dilakukan oleh VOC dan memakan biaya besar, terutama perang Diponegoro. B. Penggunaan tentara sewaan membutuhkan biaya besar. C. Korupsi yang dilakukan pegawai VOC sendiri. Dan yang D. Pembagian dividen kepada para pemegang saham walaupun kas defisit. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Hasan Bisri yang akan melanjutkan presentator ketiga dan yang akan menjelaskan mengenai sejarah sistem ekonomi campuran dan mengenai negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah sejarah sistem ekonomi campuran. Jadi bagaimana sih sejarah mengenai sistem ekonomi campuran? Yaitu pada mulanya muncul karena adanya pertentangan yang keras di antara pemegang ideologi liberalisme atau disebut dengan kapitalisme yang memakai sistem ekonomi pasar dengan memegang ideologi sosialisme, disebut juga dengan komunisme, yang memakai sistem ekonomi komando. Kenapa? Karena sebab keduanya memiliki banyak sekali konflik yang terjadi. Para ahli kemudian berupaya dalam membuat suatu sistem ekonomi, dan sistem tersebut diambil dengan cara memandukan
ciri dasar di antara kedua ideologi tersebut dengan mengambil beragam unsur yang paling baik dari kedua sistem tersebut. Salah satu teori yang digunakan di dalam pembuatan sistem ekonomi campuran ini yaitu teori yang disebutkan oleh Hegel. Dan Hegel menyebutkan jika perkembangan dari sebuah pemikiran akan bisa meraih bentuk terbaiknya lewat proses dialektik atau disebut juga dengan komunikasi ke arah sebuah sintesa. Kemudian, negara yang menolak ideologi liberalisme serta komunisme memulai untuk mendiskusikan tentang ideologi yang dapat diterapkan di dalam negaranya. Jadi sejarahnya kurang lebih seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Yang pertama yaitu negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kenapa Indonesia menganut sistem ekonomi campuran ini? Karena sistem ekonomi yang dianut oleh negara Indonesia tersebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Dan sistem ekonomi ini adalah perpaduan dari sistem ekonomi liberal dengan komando yang menjunjung tinggi asas-asas dalam Pancasila. Dan sistem ekonomi Pancasila ini juga telah sesuai dengan amanat yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 terkait dengan sistem ekonomi. Jadi seperti itu. Dan yang kedua yaitu negara India. Di awal kemerdekaannya, negara India menganut sistem ekonomi yang condong terhadap sosialis, yang mengacu terhadap kebijakan yang bersifat sosial demokratis. Tetapi, hal tersebut menyebabkan lambatnya laju pertumbuhan serta maraknya korupsi di pemerintahan India. Sampai di tahun 1901, India kemudian melakukan liberalisme ekonomi serta menjadi sistem ekonomi campuran. Dan yang ketiga yaitu negara Filipina. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Filipina yaitu sistem ekonomi campuran. Kenapa? Karena pemerintah telah mengatur aktivitas ekonomi swasta yang bertujuan supaya negara Filipina bisa berpindah dari perekonomian dengan prioritas agrikultur menjadi perekonomian dengan memprioritaskan sektor manufaktur serta jasa. Negara yang keempat yaitu Malaysia. Malaysia memadukan dua sistem ekonomi yang mereka namai dengan sebutan sistem ekonomi sara diri dengan sistem ekonomi komersil. Sistem ekonomi sara diri merupakan sistem yang pemenuhan keperluan sehari-hari lewat bercocok tanam, berkebun, serta berperikanan. Dan apabila terdapat kelebihan produksi baru nantinya akan dijual di pasar. Sementara untuk sistem ekonomi komersil merupakan terhadap sistem ekonomi yang mengedepankan investasi asing serta penanaman modal. Salah satu investasi menarik yang cukup menguntungkan yaitu Grand Pramuka City. Selain negara yang sudah disebut di atas, ada juga beberapa negara lain yang juga menerapkan sistem ekonomi campuran. Di antaranya seperti negara Swedia, negara Britania Raya, negara Prancis, negara Mesir, negara Maroko, dan Australia. Di dalam negara yang menganut sistem ekonomi ini biasanya akan ditemukan perusahaan swasta serta perusahaan milik negara di mana keduanya sama-sama menggerakkan perekonomian di negaranya. Jadi seperti itu penjelasannya. Apabila ada kekurangan dan salah dalam tutur kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.